Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 mahasiswa pertanian Universitas Siliwangi. Adapun tujuan dari pembuatan video ini yaitu untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah ekonomi mikro. Saya Ina Nuraplia akan memandu video presentasi ini. Adapun rekan kelompok saya yaitu Widi Syahbani dengan NPM 1859115, Sipa Hikrama dengan NPM 2059001, Ayu Minarti dengan NPM 2059008, saya sendiri Aina Nuraplia dengan NPM 2059011, kemudian Nurul Padilah dengan NPM 2059038, Adi Yaksa Mahendra dengan NPM 2059051, Ananda Nur Jamjam dengan NPM 2059057, Widad Muhammad Fajar dengan NPM 2059061, Muhammad Lutfi dengan NPM 20594, Mega Puspita dengan NPM 20595, Resa Yulia Sari dengan NPM 20599, Lailatul Mahmudah dengan NPM 20597, Latif Khairul Insan dengan NPM 2059105, Yudit Permana Agung dengan NPM 2059107, dan Devi Mustika Sari dengan NPM 2059115. Kami dari kelompok 3 akan membahas mengenai pasar persaingan monopoli. Mungkin rekan-rekan bertanya, pengertian dari pasar monopoli. Pasar monopoli merupakan struktur pasar yang mana hanya terdapat satu penjual saja. Tidak adanya substitusi produk yang mirip dan adanya hambatan masuk pasar. Contohnya seperti Pertamina. Mengapa? Karena Pertamina menguasai pasar minyak pelumas di Indonesia. Untuk penjelasan lebih lanjut, mari kita simak video berikut ini. Ciri-ciri pasar monopoli. Pasar monopoli pada umumnya memiliki ciri-ciri yang menspesifikasikan pasar monopoli, di antaranya: yang pertama, pasar monopoli adalah industri satu perusahaan. Artinya, barang-barang atau jasa yang dihasilkan tidak dapat dibeli dari tempat lain. Para pembeli tidak punya pilihan lain kalau mereka menginginkan barang tersebut, maka mereka harus membeli dari perusahaan tersebut. Para pembeli tidak dapat melakukan apapun di dalam menentukan syarat jual beli. Yang kedua, tidak mempunyai barang pengganti yang mirip. Artinya, barang yang dihasilkan perusahaan tidak dapat digantikan oleh barang lain yang ada di perekonomian. Begitu pula dengan kegunaannya. Menguasai penentuan harga. Pasar monopoli memiliki kemampuan menentukan harga sesuai kehendaknya karena merupakan satu-satunya penjual yang ada di pasar tersebut. Penjual ini disebut price maker atau price setter karena mereka cenderung lebih independen atau tidak terikat sama yang lain. Ciri-ciri berikutnya yaitu mempromosikan penjualan secara iklan kurang diperlukan. Perusahaan yang menguasai pasar monopoli tidak memerlukan promosi karena semua pembeli memerlukan barang di pasar tersebut dan tidak ada pilihan lainnya. Pasar monopoli mempromosikan iklan bukan untuk menarik pembeli, namun semata-mata untuk menjalin hubungan baik dengan pelanggan atau konsumen. Penetapan harga pasar monopoli. Monopoli bisa terjadi karena perusahaan-perusahaan lain menganggap tidak menguntungkan untuk masuk pasar, atau memang terhalang dan dihalang-halangi untuk masuk pasar. Halangan masuk pasar disebut dengan istilah barriers to entry. Halangan masuk pasar ini dibedakan menjadi dua jenis. Yang pertama, alasan teknis. Ditinjau dari segi teknis, memang ada perusahaan yang bersifat memasuki pasar tetapi terhambat secara teknis. Biasanya, produksi untuk barang yang bersangkutan mencirikan biaya marginal yang semakin menurun dan level output yang memberikan biaya minimum sangat besar sekali. Dengan demikian, teknologi produksi yang efisien adalah yang berskala besar saja, sedangkan yang beroperasi dengan skala kecil sangat tidak efektif. Modal yang dibutuhkan untuk menghasilkan jenis produksi ini juga sangatlah besar. Sekian, terima kasih.
Penetapan harga pasar monopoli bisa terjadi karena perusahaan-perusahaan lain menganggap tidak menguntungkan untuk masuk pasar, atau memang terhalang dalam artian dihalang-halangi masuk pasar. Halangan masuk pasar disebut dengan istilah barriers to entry. Yang kedua adalah karena alasan hukum atau undang-undang, dalam kurung legal barriers to entry. Kebanyakan monopoli murni tercipta karena alasan hukum atau undang-undang, bukan karena alasan teknis atau ekonomis. Banyak monopoli yang diizinkan dalam artian dilindungi dengan paten. Menciptakan halangan masuk pasar. Hambatan atau halangan adalah sesuatu yang menghalangi atau memperkecil peluang perusahaan baru untuk memasuki sebuah pasar. Hambatan atau halangan muncul karena sengaja diciptakan oleh perusahaan yang ada seperti melalui penetapan harga, predatori, dan kontrol jaringan distribusi. Secara umum, halangan masuk pasar bisa dibedakan antara halangan yang bersifat eksternal dan internal. Ada pula contohnya, yaitu halangan teknis dan hukum, termasuk halangan yang sifatnya eksternal. Dan ada pula halangan yang diciptakan pemonopoli itu sendiri, misalnya dengan menciptakan produk-produk atau teknik-teknik yang rumit dan menyusahkan. Teknik ini tidak sampai bocor pada perusahaan pesaing. Laba monopoli. Laba ini selalu positif sepanjang harga pasar lebih besar dari biaya total rata-rata atau average total cost (ATC). Karena dalam pasar monopoli tidak ada perusahaan yang keluar atau masuk pasar, maka laba monopoli ini bisa diperoleh tidak hanya dalam jangka pendek, tapi juga dalam jangka panjang. Laba monopoli ini diterima dalam jangka panjang apabila beberapa laba monopoli yang diterima dalam jangka panjang ini oleh beberapa pakar ekonomi disebut juga dengan sewa monopoli atau monopoli rents, yaitu jumlah pengembalian terhadap faktor yang memungkinkan adanya monopoli tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan posisi keseimbangan. Karena produsen monopoli adalah satu-satunya produsen di pasar, maka kurva permintaannya juga kurva permintaan pasar. Kurva permintaan pasar turun dari kiri atas ke kanan bawah, berarti produsen bisa mempengaruhi harga pasar dengan jalan menaik turunkannya produksi. Perbedaan monopoli dibanding persaingan sempurna antara lain: 1. Bisa menentukan outputnya. 2. Bisa menentukan harga jual. 3. Equilibrium perusahaan sama dengan equilibrium pasar. Keuntungan maksimum tercapai bila MC sama dengan MR, di mana keuntungannya sebesar OQ kali XP kali C. Pada kurva ini menjelaskan bahwa keuntungan maksimal atau keuntungan maksimum diraih ketika MC atau biaya marginal sama dengan MR, pendapatan marginal. Jadi ketika kita ingin mendapatkan keuntungan secara maksimal dalam pasar monopoli, maka antara biaya marginal dan pendapatan marginal harus sama atau harus seimbang. Dalam pasar persaingan sempurna kita berbicara mengenai kurva penawaran. Namun dalam pasar monopoli tidak relevan jika kita berbicara mengenai kurva penawaran. Karena apa? Karena dalam pasar monopoli hanya terdapat satu perusahaan atau satu penjual dalam pasar. Dan kurva penawaran dalam pasar monopoli hanya merupakan sebuah titik di mana pada saat MC biaya marginal sama dengan MR atau pendapatan marginal. Jika kurva permintaan berubah, maka otomatis pendapatan marginal atau MR akan berubah, dan kurva penawaran pasar, yaitu output yang memberikan laba secara maksimum saat MR sama dengan MC, yang merupakan sebuah titik diketahui bagaimanapun menghubungkan titik keseimbangan pada kurva-kurva permintaan tidak memberikan pengertian apa-apa secara ekonomi. Dengan hal ini atau dengan secara ringkas, perusahaan monopoli
mempunyai kurva penawaran yang tidak jelas pembatasannya. Price discrimination atau diskriminasi harga adalah kebijakan di mana penjual membebankan harga yang berbeda kepada pelanggan atau konsumen. Penjual menetapkan harga yang sedemikian rupa sehingga dua pembeli membayar dua harga yang berbeda untuk produk atau layanan yang sama. Ketika diskriminasi harga dilakukan untuk mengurangi persaingan, misalnya dengan mengikat harga yang lebih rendah untuk pembelian barang atau jasa lain, maka ini biasanya akan dikenakan pelanggaran peraturan anti monopoli. Misalnya, diskriminasi harga sempurna terjadi ketika sebuah perusahaan membebankan harga tertinggi kepada setiap individu yang bersedia untuk membayarnya. Selain itu, diskriminasi harga juga dapat terjadi jika perusahaan dapat mengelompokkan pelanggan atau konsumen dalam berbagai segmen berdasarkan variabel geografis. Nah, perusahaan akan membebankan harga yang lebih tinggi ke kelompok pelanggan, sementara membebankan harga yang lebih rendah ke kelompok yang lain. Diskriminasi harga tidak mungkin terjadi dalam persaingan sempurna karena permintaan pasar di setiap pasar sangat elastis. Perusahaan mengambil harga pasar sebagai harga jual produk-produknya. Dalam jangka panjang, tidak ada peluang bagi perusahaan untuk mengenakan harga lebih tinggi dari harga pasar. Praktik diskriminatif lebih mungkin terjadi di pasar persaingan tidak sempurna, terutama di pasar monopoli. Karena hanya ada satu produsen di pasar, perusahaan monopoli memiliki kendali mutlak atas harga, pasokan, dan kualitas produk. Pemonopoli dapat menjual produk mereka dalam beberapa situasi di dua pasar atau lebih dengan harga berbeda untuk memaksimalkan keuntungan. Selanjutnya, batas-batas diskriminasi harga. Dengan dipisah-pisahkannya pasar dan dilakukannya praktik diskriminasi harga, maka barang-barang yang sejenis dapat dengan harga yang berbeda. Hal ini hanya bisa terjadi jika para pembeli terhalang atau dihalang-halangi untuk pindah dari pasar yang mahal harganya ke pasar yang murah. Monopoli dan kesejahteraan masyarakat. Yang pertama, keuntungan monopoli ada kemungkinan tetap bisa dinikmati produsen monopoli dalam jangka panjang. Keuntungan monopoli biasanya lebih dari normal, sehingga menimbulkan ketidakadilan karena berbeda dengan keuntungan perusahaan lain. Bila ada monopoli yang hanya menerima keuntungan normal, berarti tidak ada kasus ketidakadilan. Tetapi hal ini biasanya hanya kebetulan. Yang kedua, volume produksi lebih kecil dari volume output yang optimum. Berarti monopoli tidak efisien dan bagi masyarakat ada pemborosan. Yang ketiga, ada unsur eksploitasi terhadap konsumen dengan ditetapkannya harga jual di atas ongkos produksi dari unit terakhir outputnya. Lalu, pemilik faktor-faktor produksi yang digunakan atau buruh diupah lebih rendah daripada sumbangannya dalam bentuk output. Cara mengatasi efek negatif monopoli: 1. Mencegah timbulnya monopoli itu sendiri dengan UU. 2. Pemerintahan mendirikan perusahaan tandingan. 3. Membuka keran impor. 4. Membuat ketentuan khusus terhadap operasi perusahaan monopoli sehingga P sama dengan MC. Kasus decreasing cost. Kasus decreasing cost yaitu kasus di mana luar pasar terbatas, sehingga untuk memenuhi permintaan yang ada di pasar, perusahaan monopoli hanya beroperasi pada bagian kurva di mana AC menurun atau decreasing cost. Nah, dari kasus ini bila produsen dibiarkan akan memilih produksi sebesar Q1 dengan harga P1. Bila pemerintah mengendaki P sama dengan MC, maka perusahaan akan rugi. Nah, cara mengatasi ini, maka kita dapat mengubah peraturan tersebut dan mewajibkan perusahaan beroperasi pada P sama dengan AC atau posisi L, atau tetap mewajibkan perusahaan untuk beroperasi pada P sama dengan MC atau posisi B, tetapi harus mensubsidi. Baik, di sini saya akan menyampaikan mengenai monopoli tidak selalu buruk.
Pasar monopoli merupakan suatu keadaan yang dimana sebuah perusahaan mendominasi dan memegang kendali penuh atas produk tertentu. Alhasil, untung yang diraup menjadi sangat maksimal. Sejarah menunjukkan justru perusahaan monopoli lah yang menunjukkan suatu dinamika untuk berkembang lebih besar. Karena keuntungan monopoli bisa digunakan untuk tujuan-tujuan penelitian dan pengembangan yang kemudian diikuti dengan inovasi-inovasi dalam teknologi. Kemudian dalam kasus decreasing cost, di mana luas pasar terbatas dan faktor economics of scale, tidaklah mungkin diharapkan adanya suatu bentuk industri persaingan sempurna yang efisien. Kalau bentuk pasar persaingan sempurna yang dijalankan berarti akan ada perusahaan-perusahaan burem yang bekerjanya pada asa yang jauh daripada posisi minimumnya. Selain itu, pada pasar monopoli menghasilkan barang yang berbeda cara. Hal ini dapat meningkatkan kesejahteraan konsumen karena mereka dapat memilih corak barang yang sesuai dengan selera dan kemampuannya. Selain itu, pada pasar monopoli, distribusi pendapatan dalam masyarakat lebih merata. Karena produsen terdiri atas perusahaan-perusahaan kecil yang memperoleh untung normal, maka pemilik modal tidak memiliki kekayaan yang berlebihan dan kesempatan kerja yang diciptakan lebih besar. Sekian video presentasi dari kelompok 3. Semoga rekan-rekan dapat memahami materi mengenai struktur pasar persaingan monopoli. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.